datang Tuhan ke tempat kudus-Mu Bapa. Oh, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, karya-Mu Tuhan, karya-Mu indah bagiku. Kasih-Mu, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Tuhan, kami bawa, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami Yesus, bawaku erat di hadirat-Mu Tuhan. Oh, hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku Yesus, jiwaku tenang
kami Bapa. Sembahanku, Yesusku, Yesusku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Shalom saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 10. Aku bacain ayat 1-nya ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ini adalah surat Paulus. Di sini Paulus berdoa dengan sepenuh hati agar Israel bisa diselamatkan. Meskipun Israel berusaha untuk memperoleh keselamatan dengan mengandalkan usaha mereka sendiri dengan menaati hukum Taurat. Nah, hal ini karena ketidakpercayaan mereka terhadap pemberitaan Injil walaupun mereka sudah mendengarnya. Namun Tuhan dengan sabar terus menunggu Israel dengan tangan terbuka untuk menerima mereka jika mereka sewaktu-waktu kembali kepada Tuhan. Mungkin ada keluarga kita yang juga belum percaya Tuhan Yesus, dan dari pasal ini kita bisa merenungkan beberapa hal. Jadi tadi yang aku jelasin adalah sedikit konteks ya. Nah, hari ini ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama adalah bahwa mereka dalam doa, sama kayak Paulus mengeluh kesahkan apa yang jadi keinginan hatinya dan berdoa sama Tuhan supaya mereka diselamatkan. Jadi kita bisa bawa mereka dalam doa juga. Kerinduan hati Paulus membuahkan tindakan nyata, yaitu bawa Israel ke dalam doa. Dia nggak hanya peduli, tapi ia bertindak dengan berdoa. Sudahkah kita membawa keluarga kita atau kerabat yang kita rindu untuk bisa percaya sama Tuhan, ketemu sama Tuhan dalam doa kita? Karena doa bukanlah jalan terakhir saat semuanya udah nggak mempan lagi, saat semuanya udah nggak works. Tapi justru doa itu adalah respon pertama orang percaya. Karena segala sesuatu, aku percaya banget semuanya dimulai dari doa. Karena peperangan kita pun juga dimulai dari alam roh. Contoh, jadi waktu itu ada salah satu anak FC-ku, anak yang aku mentorin, mau ngajak teman kosannya untuk datang gereja gitu. Diawali dengan dia berdoa, dia bergumul dalam doa untuk mendoakan teman kosannya ini supaya bisa ketemu Tuhan. Singkat cerita, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba teman kosannya ini yang WhatsApp anak FC-ku minta didoain, minta worship bareng gitu. Dan akhirnya itu kejadian, dan akhirnya sampai saat ini akhirnya anak itu bisa di-invite ke gereja dan tertanam di komunitas gitu. Yang kedua, beritakan Injil. Terkadang karena takut menyinggung, kita jadi takut memberitakan Injil keselamatan dan akhirnya jadi diam saja. Ini banyak banget sering kita temukan terjadi gitu ya. Tapi di sini Paulus dengan jelas menyatakan bahwa kita perlu memberitakan Injil karena seperti ada tertulis di Roma 10 ayat 14, ini masih di satu pasal yang sama, kita baca ayat 14-nya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Contoh, ada salah satu anak FC-ku, aku punya banyak anak FC. Ada salah satu anak FC-ku lagi, dia dari keluarga yang tidak percaya. Jadi pada saat dia dia sampai ngumpet-ngumpet gitu ya. Dia ngumpet-ngumpet, awalnya dia ngumpet-ngumpet karena takut dicoret dari kartu keluarga gitu. Kalau misalnya dia bilang kalau dia percaya sama Tuhan Yesus. Tapi pada saat dia mulai berubah, ada perubahan dalam dirinya, dia memberitakan, dia nggak specifically ngomong tentang Tuhan, tapi dari hidupnya yang berubah, akhirnya mamahnya mulai menerima, mulai percaya, bahkan sekarang mulai nonton khotbah Kristen gitu ya, sampai akhirnya keluarganya pelan-pelan pun mulai dipulihkan. Kemarin dia cerita dari yang tadinya ayahnya itu nggak pernah ingat bahkan ulang tahunnya dan nggak pernah ngucapin, kemarin dia senang banget karena for the first time, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, akhirnya papahnya ingat ulang tahunnya dan ngucapin anak ini ulang tahun. Jadi dari satu orang yang diselamatkan, aku percaya isi keluarga pun juga diselamatkan pelan-pelan dengan perubahan yang dimulai dari kita.
Yang ketiga adalah pantang menyerah. Tapi andai kata kita ditolak pun jangan menyerah dan teruslah menabur. Lakukan bagian kita, karena people are not project, dan pertumbuhan berkah itu nggak bisa dipaksa sesuai dengan maunya kita, dengan timeline-nya kita. Tugas kita adalah terus ngulurin tangan dan terima mereka saat mereka balik, sama kayak apa yang Tuhan lakukan ke Israel, kayak yang tadi kita baca di atas. Kita coba baca lagi di Roma 10 ayat 21. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Pada saat baca ini, mungkin renungan hari ini gak hanya ditunjukkan untuk keluarga atau kerabat kita yang belum percaya, tapi justru ditujukan ke kita yang mungkin selama ini kita ngerasa udah percaya sama Tuhan, tapi hubungan kita dan Tuhan sebatas hubungan transaksional aja. Mungkin selama ini kita kabur-kaburan kalau lagi diberkati, sebaliknya kalau lagi butuh baru kita datang ke gereja dan berdoa. Atau malah sebaliknya, kalau misalnya lagi diberkati, memuji Tuhan, kalau lagi susah kabur gitu ya. Kenapa Tuhan gini, kenapa Tuhan gitu. Atau mungkin kita udah lama jatuh bangun dan mencoba untuk bisa jadi orang yang lebih baik dengan hidup lebih benar, merdeka dari keterikatan, tapi dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hari ini bukanlah suatu kebetulan kalau Anda mendengar renungan ini. Tuhan yang sama yang gak nyerah sama Israel dan selalu ulurin tangannya menunggu Israel balik adalah Tuhan yang sama yang gak nyerah juga sama tiap-tiap kita. Maukah kita berbalik dan menyambut uluran tangannya hari ini? So, don't give up on people. Seperti Tuhan juga gak pernah give up on us. Let's pray. Tuhan, saat ini ampuni kami Tuhan kalau kami kabur-kaburan. Ajar kami Tuhan untuk menyambut uluran tangan-Mu, untuk kembali kepadamu. Kami mau Tuhan berbalik dari jalan kami yang jahat dan mengikut Engkau sepenuhnya, seutuhnya. Dan kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan kerabat kami yang kami rindukan untuk bisa percaya dan ketemu Tuhan. Kami percaya keselamatan adalah bagian mereka dan kami sudah menerimanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma 10. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga? Yaitu, untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu, untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya, jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi.
Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah.